Baik, selamat sahabat, selamat datang kembali di PGSSI. Pada malam ini kita akan membahas untuk pelajaran sekolah sahabat yang nantinya akan menjadi materi yang bisa dibawakan oleh saudara-saudara besok hari. Pelajaran ke-9 berjudul Hidup Bijaksana akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf nantinya. Dan sebelum dimulai, apakah boleh minta kesediaan Pak Joy Sitompul untuk doa buka? Ya, boleh. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam pujian surga, Bapa yang patut kami sembah dan puji, Khalik pencipta kami, Juru Selamat kami yang hidup dan pemelihara kami. Kami naikkan syukur dan pujian ke hadapan hadirat Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kami sepanjang 6 hari yang lalu dalam pekan bekerja kami, dan kami boleh tiba pada hari Sabat yang kudus di waktu Indonesia dan juga Filipina. Satu hari yang istimewa yang Tuhan jadikan untuk kami sebagai umat Tuhan, di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mengikuti diskusi sekolah sahabat yang biasa dibawakan setiap Jumat sore, yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Kuntaraf. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing, secara khusus buat Pendeta Kuntaraf yang akan membagikan pelajaran yang akan kami dengarkan dan kami diskusikan, agar ini boleh menjadi satu materi yang boleh kami bagikan pada saat kami berdiskusi di UKSS kami masing-masing, di jemaat kami masing-masing pada Sabat besok pagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh peralatan yang kami gunakan dan semua yang ambil bagian dalam acara pada malam ini ya Tuhan, dan juga semua yang hadir, agar kami memperoleh berkat dan sukacita yang datang dari Tuhan melalui Pendeta Kuntara. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih untuk doa bukanya Pak Joy Sitompul. Baiklah, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan Pendeta Kuntaraf, dan selama materi dibawakan, mikrofon akan dalam keadaan mute, jadi nanti akan kami nyalakan kembali saat Q&A. Jadi apabila ada pertanyaan juga silakan tulis di kolom chat. Baiklah, silakan Pendeta Kuntaraf. Baik, terima kasih Kristi dan Joy ya. Selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia. Selamat siang untuk mereka yang di Jerman dan juga di Belanda, dan selamat pagi untuk mereka yang berada di Amerika. Sebagaimana kita ketahui, kita punya judul adalah hidup yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris katakan living wisely. Anda bisa diskusikan juga judul ini. Apa kebalikan daripada hidup yang bijaksana? Misalnya, ya. Itu hidup yang tidak bijaksana, atau mungkin hidup yang bebal, dan sebagainya, dan kita bisa lihat daripada pelajaran yang kita akan pelajari. Baik, tentang pendahuluan, dalam pelajaran kita bicara tentang kendi yang berharga, kemudian kita bisa bahas mengapa pelajaran ini penting, ya. Dalam pendahuluan pelajaran disebutkan pelelangan kendi kristal dilelang di Britania Raya, maksudnya Great Britain itu Inggris ya. Jadi juru lelang memberikan ide menggambarkan kendi klaret Prancis abad 19 dan perkiraan harga $200. Ternyata Gucci Islami yang sangat langka itu benar berapa nilainya 5 pound sterling, sekitar 5 juta pound sterling atau 6,5 juta US dollar. Apa yang membuat penawar itu mau dengan tawaran itu? Penawar mengetahui bahwa sesuatu yang tidak diketahui oleh juru lelang, yaitu nilai sebenarnya dari kendi tersebut. Nah, dalam Efesus 5 ayat 1-20, Paulus membandingkan apa yang dihargai oleh orang kafir dan oleh orang percaya. Ada sesuatu hal yang berbeda.
Orang kafir menghargai cerita cabul, pesta mabuk-mabuk, seks yang tidak senonoh sebagai harga terbesar kehidupan. Ya, mereka senang dengan hal yang demikian. Orang percaya tahu bahwa hari penghakiman terakhir akan datang ketika nilai sesungguhnya dari segala sesuatu akan jadi nyata. Jadi semua yang baik dan adil dan yang benar itulah yang dipikirkan. Baik. Kenapa pelajaran ini penting? Sebab kita belajar perbedaan nilai dari orang kafir dan orang percaya. Kita belajar perlunya bijaksana dalam bertindak. Kita belajar kehidupan sebagai anak terang dan belajar bagaimana kita menjadi anak terang. Baik, ayat hafalan silakan. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan karena itu? Therefore, bahasa Inggris ya. Itu artinya kelanjutan daripada apa yang telah dibahas sebelumnya ya. Dan pelajaran yang sebelumnya kita berbicara banyak tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi therefore, karena itu ya. Jadi ada beberapa perkara penting di sini orang Kristen. Karena itu orang Kristen perlu mengintrospeksi diri sendiri. Orang Kristen tidak bertindak bebal, bertindak arif atau bijaksana. Atau perlunya bijaksana dalam menggunakan waktu ya. Sebab itu kita hidup dalam masa genting, perlunya meninggalkan kebodohan, perlunya mengerti kehendak Allah ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Baik. Nah, garis besar pelajaran kita bagi coba dalam 3 poin yang sangat penting, yaitu menjadi peniru Allah ya. Be imitator of Christ ya, menjadi peniru Allah. Tidak menjadi peniru di dunia, kemudian berjalan sebagai anak terang. Baik, apa maksudnya menjadi peniru Allah? Bagaimana hal ini mungkin? Ya, silakan. Sebab itu, suara saya jelas ya Pendeta ya? Nah, ya, jelas. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Oke, jadi peniru Allah dengan menurut, ya menjadi penurut Allah, ya. Jadi sebagai anak-anak yang kekasih, kita coba lihat ya mengapa sangat penting untuk mengingat bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi, sementara kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, ini bisa didiskusikan mengapa sangat penting. Ya, kita harus selalu ya ingat bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih karunia yang luar biasa dan ya. Oleh sebab kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, maka kita harus merefleksikan ya akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kasih merupakan sifat kita yang harus sifat yang kita harus tiru? Kita lihat beberapa poin di sini ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke. Ya. Jadi mengapa kasih merupakan sifat yang harus kita tiru? Ya, sebab kita adalah murid-murid Yesus dan kita akan dikenal sebagai murid Yesus kalau kita mengasihi. Ya. Tuhan itu adalah kasih adanya. Ya. Kemudian ini juga perintah daripada Tuhan. Apakah betul perintah baru? Ya, bisa tanyakan ya. Perintah mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, lebih daripada pikiran dan hati kita semua, itu kan sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Yaitu di dalam buku Ulangan pasal yang ke-6 ya ayat 4, 5 sudah disebutkan kasihlah akan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dengan segenap jiwamu dan sebagainya.
Kasih sama manusia sudah ada dalam buku Imamat pasal 19 ya. Ada 8 yang katakan kasihanilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau begitu kenapa disebut perintah baru? Yang baru adalah apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh mengasihi, ya. Bagaimana dia mengasihi akan Yohanes dengan segala kelemahannya sebagai anak guntur, ya, akhirnya bisa menjadi ya Yohanes yang kekasih. Bagaimana dia mengasihi akan Yakobus, yang mengasihi akan Petrus yang sudah gagal dan menolak dia, ya. Sampai 3 kali, tetapi ia tetap mengasihi akan murid-muridnya walaupun mereka mempunyai kelemahan. Ini yang dibutuhkan di jemaat. Orang-orang ya kita semua punya kelemahan, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka sesuai dengan ya kelemahannya. Walaupun mereka itu lemah, yang kita disebutkan kita harus membenci dosa, tetapi kita harus mengasihi orang berdosa. Kita tetap mengasihi dan itu tanda daripada Yesus, ya. Yaitu mengasihi walaupun kita adalah orang yang selalu mengecewakan dia. Oke. Apa maksudnya berjalan di dalam kasih? Ya, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oke, jadi berjalan di dalam kasih adalah ya menyerahkan diri kita kepada Tuhan ya sebagai korban yang harum. Jadi itu adalah berdasarkan kehidupan kita masing-masing. Apakah hidup kita itu menjadi bau yang harum ya oleh sebab kita mengasihi, suka menolong orang, yang punya kerendahan hati, keramah tamahan, atau kita punya ini hidup kita itu mempunyai bau yang tengik atau tidak menjadi tidak memberikan bau-bauan yang manis ya, yang baik ya, sebab kejahatan atau mungkin gosip yang kita buat ya, ataupun juga kesombongan yang kita miliki ya, apakah hidup kita memberikan bau yang harum atau bau yang menyengat ya, bau yang buruk. Oke. Nah, menjadi peniru Allah ya. Kita lihat dalam keterangan Paulus mendorong orang-orang percaya di Efesus untuk berjalan dalam kasih. Panggilan penting ini ditulis di dalam ayat ini ya. Kalimat berjalan dalam kasih harus dicontoh menurut kasih Kristus sendiri pada kita. Ya, yang diungkapkan melalui dirinya sebagai korban perdamaian. Dia bersedia berkorban untuk kita. Paulus menegaskan 4 hal tentang pengorbanan Yesus itu. Hal ini dimotivasi oleh kasih Allah Bapa dan Kristus sendiri. Ya. Pengorbanannya adalah sebuah substitusi karena Kristus mati untuk menggantikan kita. Kristus bukanlah korban pasif, tapi menyerahkan dirinya bagi kita, ya, untuk supaya kita selamat. Bahwa di bawah gambaran pelayanan Bait Kudus Perjanjian Lama, kematian Kristus juga merupakan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian bahwa pengorbanan diterima oleh Tuhan karena ia adalah persembahan yang harum. Oke. Baik. Tidak menjadi peniru dunia. Kita masuk kepada bagian kedua, ya. Apakah praktek dosa yang umum pada masa Paulus yang juga umum sekarang ini? Silakan. Efesus 5 ayat 3 sampai 7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu bertawan dengan mereka. Terima kasih. Jadi, apa ini yang kita dapatkan di sini? Praktek umum adalah
ya, kata-kata yang kasar, ya, atau menyebutkan orang itu, ya, artinya kata-kata yang penuh dengan percabulan, ya, itu umum sekali, ya, sering terjadi, ya, kita mengutuk seseorang, ya, dengan kalimat-kalimat yang saya tidak sebutkan. Oleh sebab ayat ini kata disebutkan jangan, oke. Tetapi itulah hal-hal yang bisa terjadi, ya, keluarkan kata-kata yang kotor, yang kosong dan sembrono, ya, dan kebiasaan-kebiasaan daripada kelompok yang cemar dan serakah. Jadi itulah yang harus kita hindarkan, kata-kata hampa, ya. Jadi adalah kejahatan yang sangat umum, ya, dan bahaya sekali nih kata-kata yang bisa juga mempengaruhi kita akhirnya jadi bertindak seperti demikian. Jadi kita katakan pun jangan, oke. Kemudian penghukuman dalam Efesus 5 ayat 5 itu sangat keras. Pengharapan apakah yang Paulus tawarkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 11? Silakan. Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Oke, ini satu hal yang sangat penting bahwa kita telah disucikan. Inilah pengharapannya, ya, disucikan, kita telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, ya. Jadi ini oleh sebab nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh kita, ya, Allah kita. Baik, jadi ini hal-hal yang harus dihindarkan, tetapi kita bersyukur bahwa ada keselamatan yang dalam diri kita. Ini sebetulnya Anda bisa membuat sebuah khotbah yang bagus. Judulnya, mereka yang tidak akan ada di surga. Siapa itu orang yang tidak akan ada di surga? Ya, orang cabul, ya, penyembah berhala, orang berzina, yang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu yang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga Allah. Jadi ini sudah beberapa poin yang sangat penting. Mereka yang tidak akan ada di surga. Baik, namun ya mungkin juga kita mempunyai kelemahan yang seperti ini, atau kata-kata yang tidak tepat dulu, tetapi ada harapan, ya, yaitu kita telah disucikan dan dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Baik. Siapa yang telah memberikan kata-kata pengharapan saat engkau merasa terjerat dalam kehidupan yang berdosa? Ini adalah kesempatan yang diberikan untuk anggota-anggota kelas untuk bersaksi, ya. Siapa, ya, yang memberikan kata pengharapan? Mungkinkah pendeta Anda atau guru Anda, ya, atau mungkin langsung Tuhan berbicara kepada firman kepada Anda, ya. Jadi memberikan kata pengharapan, ya. Saya teringat pada saat kematian anak kami, ya. Kemudian si Andrew meninggal, kemudian yang memberikan kata pengharapan datang ke rumah kami adalah Mark Finley dan ketua GC waktu itu, ya, Ted Wilson, memberikan kata pengharapan, ya. Ya, percaya saja. Tidak tahu kenapa ini terjadi. Percaya saja. Ini satu hal yang tetap mengyang-nyang. Tetapi supaya kita jangan terjerat dalam dosa, di dalam misalnya meragukan Tuhan, ya, ataupun melakukan suatu dosa, kita perlu kata pengharapan. Itulah sebabnya umat Tuhan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk datang di gereja untuk dapatkan kata pengharapan.
Jadi kehadiran ke gereja adalah untuk mendapatkan kehangatan daripada kerohanian, dikuatkan ya, sebab kalau tidak kita bisa makin lama makin dingin. Oke. Kemudian, jadi jangan kita bermitra dengan dunia. Ya, Paulus menasihati, hiduplah seperti anak-anak terang. Dan melanjutkan lagi perintah ini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang kafir mencari kesenangan melalui percabulan dan segala kenajisan atau ketamakan. Tujuan orang percaya sangat berbeda, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Ya, yang menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu euarestos, menyenangkan atau dapat diterima. Orang percaya berusaha untuk mencerminkan pengorbanan diri Kristus. Ya, hidupnya lah di dalam kasih, dan sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi inilah yang kita harus ingat, dan jangan kita bermitra dengan dunia. Baik, kita masuk kepada bagian yang ketiga. Sekarang kita harus berjalan sebagai anak terang. Pelajaran penting apakah yang Paulus nasihatkan di sini? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Ya, jadi kita memang dulu dalam kegelapan, tapi sekarang kita sudah dalam terang, bukan oleh sebab kita punya terang, tetapi kita sudah terima terang daripada Tuhan. Jadi kita bisa menjadi sebagai anak-anak terang. Oke. Nah, dua nasihat penting daripada Paulus: menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang. Kemudian jangan menjalani gaya hidup yang tidak bermoral secara seksual, menentang Allah, memperlihatkan perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Ya, jadi tinggalkan kegelapan, masuk di dalam terang dan berjalan di dalam terang. Oke. Nah, berjalan di dalam sebagai anak terang. Siapakah yang menyanggupkan kita untuk berjalan sebagai anak terang? Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi oleh sebab Yesus adalah sumber terang, maka hanya Dia yang dapat memberikan kesanggupan kepada kita ya untuk berjalan sebagai anak terang, dan akibatnya kita akan melakukan kebaikan dan keadilan dan kebenaran ya. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan Dia adalah terang dunia ya. Dan dengan bersandar kepada Yesus kita akan dapatkan sumber terang. Kemudian sebetulnya ini ada melihat beberapa ayat Galatia 5 ayat 16, 22 sampai 25 ini bicara tentang buah roh ya. Jadi selama kita berhubungan dengan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah roh. Baik, bagaimana caranya agar kita menemukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan? Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Oke, ujilah ya, apakah kita berada di dalam Tuhan ya. Ingat satu ayat yang bagus, kita ingat kalau tidak salah 2 Korintus 13 ya, ayat yang kelima ya, ujilah dirimu apakah engkau berada dalam Tuhan. Jadi sini kan beruji ya, kita ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita menguji masing-masing, lebih banyak menguji diri lebih bagus. Kita suka menguji orang lain. Jadi kita lebih sering orang ini salah ini. Jadi kita mengkritik ya. Nah, satu prinsip yang sangat penting yang saya ingin sampaikan ialah kalau kita telah menerima anugerah Allah dengan sesungguhnya, dan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, maka kita dapat lebih simpati kepada orang lain. Ya. Tetapi kalau kita merasa keselamatan itu adalah sebuah perbuatan baik, maka kita dapat lebih kritis kepada orang lain. Ya. Jadi kita akan lebih kritis ya kepada orang yang punya kesalahan, karena sebab kita rasa apa perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Ya. Jadi kita harus menguji diri ya bahwa kita itu adalah umat yang telah mendapat keselamatan daripada Tuhan, dan kita perlu untuk bertindak yang berkenan kepada Tuhan. Baik, pandangan yang terinspirasi apakah di dalam Ibrani 13 ayat 20-21 yang memberikan semangat bagi mereka yang rindu melakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Silakan.
Maka sorry. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Jadi siapa yang kerjakan? Ya, Tuhan yang ya dikatakan Dia yang melengkapi, ya, dengan apa? Segala yang baik. Kemudian melakukan kehendak-Nya, mengerjakan dalam diri kita yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Jadi Dia yang mengerjakan dalam diri kita. Apa yang kita harus buat? Berikan waktu kepadanya. Ya, kita harus memberikan waktu kepadanya supaya tetap Ia bekerja dan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi keselamatan adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita masing-masing. Baik, kata-kata kosong apakah yang kita dengar sekarang ini dari orang yang coba memalingkan kita dari berjalan sebagai anak terang? Silakan. Janganlah kamu disesatkan orang janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Efesus 5 Oke. ayat 6. Kata-kata yang hampa, ya. Kata-kata kita haruslah kata-kata yang mendatangkan berkat atau menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kata-kata yang manis, kekuatan atau memberikan pengharapan. Kita selalu disebutkan kita haruslah menjadi pendamai, juru damai. Kalau gitu kata-kata yang memberikan kekuatan, yang mendamaikan orang. Kita juga the people of hope. Kita memberikan pengharapan kepada orang lain, ya. Jadi bukan kata-kata kosong, ya, yang justru akan menyesatkan, kata-kata kasar ataupun kutuk-kutuk yang kalimat itu pun kita tidak mau sebutkan. Oke, baik. Apakah yang memotivasi kita menunjukkan pekerjaan yang sia-sia dari kegelapan? Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Efesus 5 ayat 11-13. Jadi maksudnya menunjukkan ya sesuatu perkara yang salah atau sia-sia, kita harus jelas bahwa itu adalah satu perkara yang sia-sia, ya. Dengan bijaksana kita dapat mengoreksi orang, ya, yang mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, ya. Dan salah satu yang sering terlibat atau banyak orang terlibat sekarang ini adalah pornografi, ya. Ternyata ya sesuai dengan penelitian, mereka yang terlibat kepada orang Kristen yang terlibat dalam pornografi, artinya melihat situs pornografi itu bisa sampai 70%, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya, sebab kalau sudah melihat pornografi, kemudian bertindak pornografi, kemudian terpengaruh dengan apa-apa yang mereka lihat dan menggambarkan akan gambaran yang negatif mengenai masalah seksualitas, ya. Baik, kebetulan untuk pembahasan mengenai dari Hope Channel Indonesia hari Kamis melalui Obsesi Hati adalah mengenai masalah seksualitas dalam keluarga, ya. Jadi saya ada lihat berbagai macam statistik yang sangat mengecewakan, ya, bisa terjadi kepada keluarga Kristen. Baik, apakah yang dimaksudkan oleh Paulus mengenai penggunaan waktu yang ada? Silakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17. Satu hal yang sangat menarik bahwa dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata redeem the time. Redeem, ya, seperti menebus waktu.
Kemudian diterjemahkan di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi pergunakan untuk apa? Pergunakan secara arif, ya, bukan yang kosong, ya, tetapi suatu hal yang bermanfaat, ya, sesuatu yang bisa memberikan semangat kepada orang lain, memberikan pengharapan kepada orang lain, bahkan memberikan keselamatan kepada orang lain, ya, memperkenalkan jalan keselamatan. Jadi penggunakan waktu yang ada, kenapa? Karena waktu itu jahat, artinya waktu itu berjalan dengan cepat sekali, ya, tanpa terasa kami sudah 8 tahun pensiun misalnya, ya, cepat sekali berlalu, ya. Makin lama, ya, kita makin tua. Jadi waktu yang berlalu tidak pernah kembali, kan. Itulah sebabnya kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mengapakah waktu sangat berharga, khususnya di mana akhir dan sejarah dunia ini? Ya, Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Oke, jadi setan mengetahui waktunya sudah singkat. Jadi saat waktunya sudah singkat, maka kita harus gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan berlalai-lalaian. Baik, janji apakah di dalam Alkitab untuk mereka yang rindu untuk berjalan dengan bijak dan mencapai yang terbaik untuk setiap kesempatan yang Allah sediakan? Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Oh, Efesus 5. maksudnya dalam mengerti akan kehendak Allah, ya. Baik, coba lihat kalau lihat kepada Yakobus 1 ayat 5 tentang, ya, kita harus berdoa untuk mendapatkan kebijaksanaan, ya. Kemudian beberapa ayat ini menunjukkan kita perlunya mempunyai satu kebijaksanaan di dalam mencari akan Allah, ya. Ya, dan itu adalah satu, artinya menggunakan kesempatan yang ada, sebab tidak selamanya kesempatan itu akan kembali, akan ada lagi, ya. Baik, sebagai gantinya terlibat dalam kemabukan dan imoralitas, apakah nasihat Paulus berikan kepada jemaat, ya, dalam Efesus 5 ayat 18-20? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jadi sebagai gantinya mabuk dengan anggur dan akhirnya bisa melakukan perkara-perkara yang negatif, ya. Kemudian lebih bagus kita berkata-kata, ya, hal yang baik, ya, yang dipenuhi dengan roh, ya, dan menyampaikan mazmur, kidung pujian, ataupun nyanyian rohani, ya. Bernyanyi bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan Yesus, ya. Mengucap syukur. Permasalahan dari banyak orang adalah kenapa harus selalu mengomel ataupun mengeluh, ya, dan sebagainya, mengutuk, sebab tidak mensyukuri berkat Tuhan. Kalau kita lihat, ya, akan kehidupan kita, kita masih selalu akan lebih baik daripada orang-orang tertentu. Ya, kita harus syukuri dengan berkat-berkat, ya, yang datang daripada Tuhan. Ada nama seorang, kalau tidak salah, ada satu buku dengan judul 365 thanks, disebut thank you, thank you. Jadi terima kasih 365 kali, maksudnya setiap hari. Dan ini penulisnya John Kramer, ya, menceritakan bagaimana dia satu waktu, ya, kecewa. Dia sudah cerai 2 kali, berpacaran, dan pacaran yang ketiga juga memutuskan dia. Kemudian pekerjaannya parah sekali, dia punya jantung meradang, artinya ada masalah jantung, dia terlalu gemuk. Kemudian dia pikir-pikir, buat apa ini hidup? Dia pergi ke alam, kemudian di waktu sedang di alam dia dapatkan satu suara yang bicara kepada dia, ya.
bersyukur dengan apa yang ada. Dia pikir-pikir, ya betul, saya pun masih ada perusahaan, saya masih punya anak ya. Jadi langsung katakan, wah kalau gitu saya harus bersyukur setiap hari. Dia begitu ke kantor, ya pegawainya katakan good morning, ya. Kemudian, oh thank you for saying good morning to me, ya good morning, ya. Jadi pegawainya justru kaget loh. Sekarang dia berterima kasih oleh sebab dia bilang good morning. Kemudian dia ada yang memutuskan dia punya customer yang tidak jadi memesan. Dia bilang, oh terima kasih sudah mempercayakan usaha perusahaan kami ini selama ini. Wah, dia lihat berubah jadi orang yang tadinya batalkan akhirnya jadi teruskan ya. Hubungan dengan anak-anak keluarga dengan baik dan kesehatannya pun lebih sehat. Orang yang bersyukur akan selalu lebih sehat. Banyak sekali penelitian tentang bersyukur dan saya ada khotbah khusus tentang ini. Baik. Jadi kata-kata kita hendaklah kata-kata yang penuh dengan syukur. Baik, bagaimana nasihat Paulus telah menekankan ajaran Yesus yang tercatat dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Silakan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Hal itu, roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Artinya membiarkan roh yang berbicara di dalam diri kita. Ya, jadi kata-kata kita, ya, ucapan kita, ya, merupakan suatu penyembahan akan Tuhan. Sorry. Kalau bicara tentang worship, ya, menyembah, ya, kata sembah, ya, ternyata banyak kita pikir ya datang ke gereja berbakti, ya, itu adalah benar, ya. Jadi sembahlah Allah, ya, itu merupakan pekabaran daripada 3 malaikat, menyembah Allah. Tetapi kalau kita bisa lihat di dalam buku Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3, bicara kita harus memberikan korban tubuh kita sebagai korban yang hidup. Artinya tubuh kita pun ya harus kita persembahkan dan itu adalah merupakan suatu ibadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat juga kembali kepada Yakobus 1 ayat 27 ya, bahwa penyembahan kepada Tuhan atau perbaktian yang benar, ya ibadah yang benar adalah yang sejati adalah apa? Menolong yatim piatu ataupun janda-janda dan sebagainya. Jadi kalau gitu perbuatan kita itu ya adalah satu ya penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan dengan datang ke gereja, ya, mendengar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan mempunyai tubuh yang sehat, ya, menurut hukum kesehatan. Kita menyembah Tuhan dengan berbuat baik dan menolong mereka yang kekurangan. Ya, jadi ini satu hal yang sangat penting dan ini adalah hasil daripada Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Baik, sekarang pertanyaan, berkat apakah yang akan datang bila kita membagikan lagu rohani satu sama lain kepada Tuhan? Ya, membagikan, terus menyanyi, ya orang-orang seperti Joy, si Tompul, ya Peggy, ya biasa menyanyi, ya itu menjadi suatu berkat kepada orang lain dan juga kita sendiri pun lebih sehat, ya orang yang menyanyi lebih sehat, ya bahkan orang yang selalu menyampaikan firman Tuhan lebih sehat, ya kemungkinan pikun pun lebih kecil ya kalau kita selalu ya menyampaikan firman ataupun juga menyanyi dan sebagainya. Sebab apa? Kita punya otak-otak pun tetap digunakan. Alright, kesimpulan ada 3 tema utama pelajaran ini. Hikmat Kristen berakar pada wahyu Allah atau terang Kristus. Hikmat Kristen bukanlah kumpulan pernyataan cerdas tentang kehidupan. Sebaliknya itu adalah gaya hidup. Ya, jalan hidup yang diubah oleh Roh Kristus, Roh Kudus menurut teladan yang diberikan kepada kita dalam Kristus. Kemudian hikmat Kristen adalah tentang keselamatan dan penyembahan. Oke. Kemudian ya beberapa poin yang perlu disorot.
bahwa pandangan hidup dan identitas menentukan nilai dan kebijaksanaan. Pandangan hidup bukan orang Yahudi akan mengembangkan seperangkat nilai dan jenis kebijaksanaan tertentu. Ya, bahwa kerajaan Allah, pandangan Allah, nilai-nilai tentang Allah akan menghasilkan jenis kebijaksanaan yang sama sekali berbeda. Berbeda sekali ya antara kegelapan dengan terang. Nah, perbedaan hikmat dunia dan hikmat Allah. Hikmat Allah berakar pada kasih pengorbanan Allah dalam diri Kristus dan dalam terang Kristus dan moralitas yang murni. Orang Kristen yang bijaksana akan lari dari hikmat dunia yang diekspresikan dalam bentuk pesta pora seksual yang bejat, kesombongan egosentris, dan minum anggur. Sebaliknya orang Kristen yang bijaksana akan terbangun dari tidurnya. Ya, dunia akan diterangi oleh Injil Kristus, akan diperdayakan oleh kehadiran Roh Kudus, dan akan meraih momen keselamatan dan akan menyembah Allah. Kemudian bahwa perbedaan antara hikmat dunia ini dan hikmat Allah terletak pada pemahaman siapa yang menjadi objek penyembahan seseorang, diri sendiri atau Allah. Kalau seseorang memusatkan kehidupannya, ya, diri sendiri atau Allah, kepada siapa seorang mengisi hidupnya, diri sendiri atau Allah, ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Kalau diri sendiri kepelesiran, ya, hanya untuk mendapatkan kenikmatan pribadi dan sebagainya, tetapi kita harus diajar untuk justru memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, diskusi aplikasi, apakah mungkin kita dapatkan umat Tuhan yang masih berpikir secara duniawi? Berikan contoh-contohnya. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita berpikir duniawi. Ya, kadang-kadang dalam pekerjaan Tuhan, oke, menarik jiwa, oke, kemudian saya bikin KKR dan kemudian sudah ratusan yang bertobat, ya. Memang Alkitab juga bicara tentang laporan menunjukkan bekerjanya Tuhan, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah Roh Kudus yang bekerja, ya. Roh Kudus yang bekerja yang menghasilkan akan jiwa-jiwa, ya. Jadi berpikir secara duniawi bisa juga dalam pekerjaan Tuhan dengan memikirkan akan, ya, faktor-faktor kebanggaan diri dalam pekerjaan Tuhan sebagai gantinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus berdoa banyak untuk ini. Bagaimana kita dapat membina kerohanian anggota agar mempunyai kehidupan yang bijaksana? Ya, melalui small group, ya, yaitu kelompok peduli, ya, dengan sekolah sahabat, ya, dengan khotbah, dengan Bible study, mengajak belajar bersama-sama, maka kerohanian itu dapat tetap dibina, ya, dan selalu menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menyanggupkan kita untuk bijaksana. Bagaimana kita dapat memperkenalkan prinsip kebijaksanaan Allah kepada tetangga yang tidak mengenal Allah? Ya, ini tidak mudah, ya, tetapi itu bisa diskusikan. Tetapi salah satu poin yang sangat penting adalah kita menunjukkan, ya, sebagai memberikan teladan yang baik, ya, memberikan teladan yang baik, ya. Kalau tidak salah siapa? Oh ya, ada salah satu perawat dari rumah sakit Advent, setiap hari bercerita tentang Bapak Mulyadi yang beberapa orang dari Malang di sini bisa kenal Pak Mulyadi, ya, kan anaknya salah satu menikah dengan Edison Panjaitan. Kemudian dia suatu waktu dia bersaksi pada saat dia artinya tinggal di Bandung, kemudian papanya juga tinggal, artinya berlibur. Kemudian ada tetangganya yang dari agama lain selalu lewat, tetapi dia bilang selamat pagi, dia tidak pernah jawab. Ya, selamat pagi, selamat sore, dia tidak menjawab sebab kan beda agama dipikir. Selamat pagi beda agama. Tetapi apa yang terjadi oleh sebab dia tetap ini kemudian dia datang, kok kamu tetap bilang selamat pagi walaupun saya tidak jawab. Oh ya, sebab saya tahu akan percaya kepada Tuhan, ya, dan sebagainya. Kemudian dia memberikan, ya, ayat-ayat yang dari Alkitab dan juga dari Al-Quran, ya.
Kemudian satu waktu dia mau pindah ke Kalimantan, kemudian dia datang, boleh saya dapatkan itu ayat Al-Quran yang sudah tiap hari berikan kepada saya mau bagikan juga kepada orang lain. Jadi kita coba lihat, ini tetangga berubah ya oleh sebab sikap kehidupan kita ya, luar biasa sekali. Dan kita harus memberikan teladan yang baik ya. Baik, bagikan pengalaman Anda dalam menggunakan kebijaksanaan Anda dalam pekerjaan Anda ya. Pengalaman Anda itu penting sekali, apakah kesetiaan dalam sabat atau kejujuran atau kesempatan untuk tidak jujur ya. Ada murid saya sekarang, semua hari dia kelebihan itu dana ya, dan orang tidak akan tahu, tetapi dia melapor ya. Ada sesuatu yang salah dalam perhitungan ini, tapi dia jujur, dan itulah sebabnya dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, pengalaman-pengalaman itu bisa menguatkan sesuatu sama lain. Baik, itulah pelajaran kita. Sekarang kita boleh diskusi kalau ada pertanyaan. Baik, selamat malam, Pak Pendeta. Ya, Ya, ini sih ada gangguan di Peggy dan Kristi. Baik, kami persilakan kepada para partisipan yang sudah memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita berjudul Hidup Bijaksana. Kami persilakan yang sudah raise hand. Sini ada Sister Evi Peo dari Manado. Kami persilakan. Halo, selamat sabat, Pendeta. Selamat Ya, sabat silakan. semua. Evi, apa kabar? Ini di Kota Mobagu? Kota Mobagu. Silakan. Pertanyaan saya, Pendeta, sehubungan dengan pelajaran hari Kamis. Ibadah yang dipenuhi Roh Kudus. Ada 2 pertanyaan. Saya pernah memimpin acara sekolah sabat. Tiba-tiba saya ditegur, nggak usah undang Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah ada. Kan setiap orang yang masuk berdoa undang Roh Kudus. Tapi saya sudah terbiasa kalau memimpin ibadah itu kita harus mengundang Roh Kudus. Nah, terus yang kedua, Pendeta, saya pernah ikut seminar kan, kalau membawakan special song itu harus dipersiapkan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak siap, kita dipanggil, pilih lagu di mimbar, terkadang ganti lagu. Apakah itu tidak mendukakan Roh Kudus? Terima kasih. Silakan, Pendeta. Oke, yang pertama, Roh Kudus itu tidak ada ya. Tunjuk saja beberapa Alkitab bahwa Roh Kudus itu ada dan nyata. Ya. Jadi kita bisa lihat kenapa Alkitab berbicara di dalam buku Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan doa ya, membaptiskan seseorang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu berarti ada Roh Kudus. Kemudian kita harus menyembah Allah ya dengan roh dan kebenaran. Ini adalah apa? Bicara tentang Roh Kudus. Waktu Petrus ya berhadapan dengan Ananias dan Safira, apa yang dia katakan bahwa mereka itu sudah berdosa kepada Roh Kudus ya. Dan dosa kepada Roh Kudus adalah dosa yang tak terampuni. Kemudian kalau jadi adanya Roh Kudus. Kemudian apa yang dikatakan di dalam buku Matius pasal 12 bicara tentang dosa yang tak berampun adalah dosa kepada Roh Kudus. Jadi kenapa katakan bahwa Roh Kudus tidak ada? Ya. Jadi berikan ayat-ayat menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ada. Ya. Jadi Begini, kita Pendeta. berdoa untuk mendapatkan Roh Kudus adalah hal yang baik. Ya. Maksudnya
ketika orang masuk ke gereja, mereka sudah berdoa masing-masing mengundang Roh Kudus. Jadi ketika kita memimpin acara sekolah Sabat, tidak usah undang Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam gereja gitu. Oh, oke. Begitu maksudnya. Ya. Saya katakan tidak masalah untuk selalu mengundang akan kehadiran Roh Kudus. Rupanya saya salah mengerti yang ditanyakan. Oke. Jadi untuk tetap mengundang ya, kalau misalnya tidak suka ya tetap saja katakan, ya bisa saja berdoa, Tuhan kiranya Roh Kudus tetap hadir dalam hidup kami. Jadi datang sudah ada di gereja supaya tetap di gereja. Sebab kadang-kadang ya apa yang telah terjadi, kalau pembicaraan kita tidak sesuai, walaupun kita di gereja ini, ya mungkin juga sampaikan pada orang ini, walaupun kita sudah di gereja, tetapi pembicaraan kita tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Ya, kita berbicara mengenai masalah perdagangan atau bicarakan gosip. Oh, si ini, wah hidupnya begini, anaknya begini. Nah, itu Roh Kudus nggak hadir dengan pembicaraan-pembicaraan itu. Sebab itu kita harus hadir, undang supaya Roh Kudus berbicara dengan kita supaya pembicaraan kita sesuai dengan Roh Kudus. Ya. Oke, itu hal yang bisa disebutkan. Kemudian tentang nyanyian, ya saya harapkan kita harus menyanyi itu dengan persiapan, ya, ya. Menyanyi dengan persiapan dan makanya perlu dilatih dan sebagainya, ya. Namun ada kadang-kadang tertentu di mana orang yang diminta untuk menyanyi ternyata tidak hadir, kemudian senang kita punya ada lagu nyanyian, jadi akhirnya diminta secara mendadak, ya minta mendadak, dan kita harus senantiasa spontan. Kalau mereka biasa menyanyi, maka dengan sendirinya kan akan spontan untuk memuliakan nama Tuhan, siap untuk memuliakan nama Tuhan kapan saja diminta, ya. Hanya hindarkan ya sesuatu perkara yang membuat kesalahan, sebab kalau kesalahan di dalam menyanyi, apa yang terjadi? Ya, menjadi suatu hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, ya. Orang jadi tertawa, ya, dan sebagainya. Itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau seandainya tidak memuliakan nama Tuhan, ya dengan roh Tuhan itu berduka untuk peristiwa tersebut. Ya, kita harus minta ampun supaya itu dapat diatasi. Jadi usahakan bahwa gereja itu ya mempunyai perencanaan, makanya perlu ada music committee, perlu ada orang yang khusus mengkoordinasi siapa yang menyanyi, dan itu harus dilatih dengan sebaiknya sehingga nyanyian itu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Mudah-mudahan Pendeta, sudah menjawab. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Semoga telah menjawab ya, Sis Evi Peo di Kota Mubagu. Baik, kita lanjut. Pendeta, di sini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Silakan, kita masih ada waktu untuk tanya jawab dari Saudara Johannes Wirawan. Selamat hari Sabat Pak Pendeta, mohon izin bertanya bagaimana sikap GMHK tentang hal-hal yang sudah disebutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Jadi maksudnya kalaupun mereka dikatakan dalam ayat ini tidak akan selamat, tetapi bagaimana kalau mereka ini bertobat dan ingin dibaptis? Ini maksudnya dari pertanyaan ini. Silakan Pak Pendeta. Ini pertanyaan dari seorang pendeta. Oke. Baik. Siapa saja orang yang bertobat, ya harus selalu siap untuk dibaptis. Ya. Apakah dia penjahat, apakah dia pembunuh, ya, apakah itu pelanggar ataupun seorang homo ataupun banci, ya. Nah, kita harus ingat ya bahwa setiap orang ya mempunyai kepribadian yang berbeda, ya, pembawaan yang berbeda oleh sebab suasana di rumah, oleh sebab dilahirkan dengan hal yang
eh, dilahirkan dengan keadaan tubuh yang kadang-kadang berbeda. Saya ambil contoh, oleh sebab dosa ini, ya, ada juga orang yang dilahirkan dengan dua genital, oke, maka perlu dioperasi, dan oleh sebab operasi itulah, maka itulah disebut sebagai jadi transgender, oke. Jadi, nah sekarang dia akan sekarang sebagai perempuan misalnya, ya. Atau oleh sebab dia kebetulan perempuan tetapi dia punya penis. Dia dengan ilmu pengetahuan sekarang ini dia bisa memilih, ya, apakah dia akhirnya dia sebagai laki-laki saja, dia tidak mau bertindak sebagai perempuan, jadi diadakan operasi. Nah, dia kan sekarang sebagai laki-laki, oke. Jadi kalau dia mau menjadi mau dibaptiskan sebab dia bertobat, ya, tidak menjadi hal yang sangat masalah, bukanlah satu masalah. Baik. Kemudian ada oleh sebab pendidikan yang salah dari keluarga, oleh sebab satu ibu mau anaknya itu, ya, perempuan, ya. Tetapi yang muncul laki-laki lagi. Jadi dia sudah siapkan pakaian perempuan dan sebagainya. Jadi akhirnya seperti bertindak seperti perempuan, tetapi sebetulnya dia laki-laki. Ya. Kemudian ini memberikan suatu pengaruh kejiwaan kepada anak ini sampai besar dia seperti bertindak seperti banci, ya. Nah, kecenderungan ini itu adalah oleh sebab dia punya pengalaman pribadi atau kepribadian secara pribadi, ya, yang tidak bisa dia rubah, oke. Tetapi selama ia tetap sebagai laki-laki, ya, dan tidak mengadakan hubungan misalnya dengan laki-laki, ya, seperti pernikahan sejenis, ya, maka itu ya kita terima dia berbakti, kemudian dia bertobat, ya, kemudian dia mau bertindak sebagai seorang laki-laki, sebab dia sebetulnya laki-laki. Kita harus menerima dia, ya. Tetapi kalau seorang tetap misalnya dalam kehidupan, ya, laki-laki menikah dengan laki-laki sesuai dengan peraturan pemerintah di beberapa negara itu mungkin, ya, jadi pernikahan sejenis seperti di Amerika ataupun di Belanda atau di Australia baru-baru ini, mereka termasuk negara yang salah satu yang terakhir yang menerima perkawinan sejenis, ya, maka itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita bisa menerima mereka untuk berbakti, tetapi kita tidak bisa membaptiskan sebab masih tetap dalam kehidupannya yang lama. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menolong apa yang ditanyakan oleh saudara Makasih, Pendeta Johannes Wirawan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Pendeta, semoga telah menjawab ya Pendeta Johannes Wirawan. Kita lanjut ke yang sudah mengetik di kolom chat, Saudari Desi. Selamat pagi, oh berarti di Amerika nih. Selamat pagi Pak Pendeta, selamat sahabat semuanya. Apakah bisa dikategorikan dengan bijaksana kalau kita menjauhkan diri dari seseorang yang pernah berselisih dengan kita, supaya tidak terjadi lagi perselisihan dengan orang tersebut? Tapi kita tetap berlaku baik, membantu apabila orang tersebut datang untuk meminta bantuan. Tapi tetap membuat jarak ini maksudnya ya. Nah, ini gimana nih? Iya, ini apakah itu disebut bijaksana? Iya. Apakah kurang bijaksana? Ya. Yang saya percaya bahwa pengampunan haruslah tidak terbatas. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam buku Matius pasal yang ke-18, ya, supaya kita mengampuni orang lain 7 kali 70, artinya pengampunan yang tidak terbatas. Ya. Itulah sebabnya saya sendiri berpendapat bahwa kita
tetap harus menerima, kita harus mempunyai sikap forget and forgive and forget. Jadi mengampuni dan melupakan, ya. Jadi tetap baik, ya, siap menolong dan sebagainya, ya. Dan coba hindarkan hal yang dapat mengecewakan dia, ya, atau membuat dia marah, ya. Tetapi dari segi kita harus selalu terbuka, ya, dengan baik sekali, ya. Tentang istilah mengampuni tetapi saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia, ya. Coba pikir-pikir, bagaimana kalau di surga nanti saya akan berkata, Tuhan, ya, terima kasih saya sudah masuk surga, tapi saya tidak mau bertetangga dengan teman saya ini, ya. Sebab dulu kita pernah bermasalah dan kita tidak mau terulang kembali itu, ya. Apakah mungkin kita bisa di surga untuk katakan, Tuhan saya tidak mau bertetangga dengan dia? Oh, saya rasa tidak mungkin, bukan? Nah, bukankah sifat itu, ya, bukankah sifat untuk mengasihi dan menerima itu sudah harus kita mulai di dunia ini, ya? Bukan tunggu di surga kita baru terima dia sebagai tetangga, ya. Bukankah di dunia ini pun kita sudah harus mempunyai pengalaman forgive and forget. Jadi saya percaya bahwa dengan sendirinya ini mempunyai masa tingkatan tertentu. Yang terbaik adalah, ya, kita tetap mengampuni dan melupakan, dan kita tetap bersikap baik kapan saja. Oke, mudah-mudahan menolong Desi, ya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya Pendeta. Semoga telah menjawab Ibu Desi. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Sebelum kita lanjut kepada yang telah mengetik di chat room, yang pertama adalah Saudara Ugi Sindan. Silakan Pak Ugi Sindan, boleh membuka kameranya. Oh ya, silakan. Selamat malam Pak Pendeta, Jonathan Guntara. Ya, selamat pagi dari Amerika. Ya, Ini saya mau Ugi tanya. Sindan ini seperti dari Sabah, ya? Ya, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Oh, saya ingat bikin KKR di Kota Kinabalu. Ya, soalannya Pendeta, saya mau bertanya, apakah salah kalau kita memimpin lagu ataupun nyanyian dan kita tidak menghabiskan lagu tersebut, rangkap. Katakan dia ada 4 rangkap, kita hanya nyanyi 2 ataupun 3 rangkap sahaja. Itu pertanyaannya? Iya. Oh, saya rasa tidak masalah, tidak tergantung, itu tergantung kepada waktu. Kalau misalnya ada waktu, ya, untuk 4 stanza ya. Ya, berstansa, ya, tidak masalah. Tetapi kalau waktu menunjukkan sudah waktunya, kita harus 2 tutup, oleh sebab pengkhotbah sudah memberikan khotbahnya terlalu panjang. Sebab itu hanya ayat pertama dan ayat penutup saja yang diberikan, ya. Itu tidak masalah. Ya, itu mungkin kalau bukan masa, tapi andai kata kita memang ada waktu, ada masa, sering kita lihat apabila pemimpin lagu tersebut dia hanya memilih 1 ataupun 2 stanza, sedangkan lagu itu ada 3 ataupun 4 stanza, dan waktu memang ada. Apakah kita hanya daripada kita memilih lagu yang 4-5 stanza, kenapa kita tidak memilih yang 2-3 sahaja? Iya, terima kasih. Saya rasa itu tidak menjadi satu hal yang masalah. Kemudian
orang lihat oh ini ayat 1 dengan ayat yang ketiga itu kelihatan isinya lebih tepat ya. Lebih cocok untuk suasana sehingga hanya nyanyikan ayat 1 dan ayat ketiga saja misalnya. Saya rasa itu bukan satu perkara yang harus diperbesar ya, bukan suatu masalah ya. Ya. Kalau perhatikan ada buku-buku yang tadinya 5 ayat ya atau 4 ayat tetapi akhirnya dicetak kepada satu buku hanya 3 ayat. Itu pun tidak jadi masalah ya. Ya, terima Oke. kasih, Baik. Pendeta. Ya. Semoga telah menjawab ya Pak Sugi Sindan di Terima kasih. Sabah. Terima kasih. Contohnya lagu Angkat Nafiri Suara Nubuatan itu kan ada 5 stanza tapi yang dinyanyikan ayat 1 dan ayat terakhir. Ya, terima kasih. Lagu We Have This Hope itu Iya. lagu yang biasa diakhiri untuk mengakhiri untuk lagu penutup ya. Itu sering hanya dinyanyikan satu stanza saja. Iya. Baik, terima kasih. Kita ke Rumah Sakit Advent di Palangkaraya. Silakan, Dr. Raymond Sako. Sepertinya masih sementara di jalan. Boleh, silakan. Ya. Baru selesai melawat, Pendeta. Maaf. Oh ya, Selamat silakan. pagi, selamat Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman Indonesia. Cuma hanya untuk mengingatkan maksudnya mengingatkan Tuhan Yesus sudah pernah bilang bahwasanya di surga manusia tidak ada kelamin. Mau laki-laki mau perempuan semua sama seperti malaikat, tidak ada kelamin. Jadi mungkin kita tidak perlu meributkan mereka yang mungkin karena sikapnya dianggap gendernya tidak jelas. Yang kedua, hidup bijaksana juga kelihatan di dalam pergaulan dalam media sosial, contohnya WhatsApp group, Facebook, dan lain-lain yang berisi kata-kata yang manis dan baik dan saling memberi kekuatan, memberi semangat. Kan saya berapa kali dimasukkan ke grup yang penuh dengan caci maki dan saya keluar sendiri. Saya pikir teman-teman kita, baiklah kita menunjukkan kalau kita bijaksana ya. Bagaimana kita mau tinggal di surga dengan baik kalau di dunia ini baru di grup kita sudah saling perang kata-kata dan perang tulisan. Seperti itu aja, Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu bagus ya. Amin. Untuk tambahannya. Dan ini soal kata-kata ini penting sekali kita pelajari akan ilmu komunikasi, termasuk untuk hubungan antara suami dan istri. Ya. Jadi kata-kata bijaksana misalnya dengan lebih bagus menggunakan I statement daripada you statement. Ya. Kamu ini salah, kamu ini selalu begini. Ya, itu sering terjadi dalam rumah tangga. Lebih bagus kita gunakan I. Ya. Saya sedih loh kok ini terjadi. Ya. Saya kecewa. Ya. Jadi lebih bijaksana, jadi dengan tidak menyalahkan. Tetapi lebih bagus kalimat itu adalah kalimat yang lebih menguatkan kata-kata kasih sayang, lemah lembut, ya, panggilan sayang. Ya. Saya pernah lihat juga di WA, ya, ada seorang yang mengkritik langsung menggunakan kata maafkan ya. Dia gunakan kata bangsat. Jadi keluar kata-kata yang demikian itu aduh tidak bagus sekali ya. Jadi kita harus hindarkan kalimat-kalimat yang demikian. Oke. Oke. Ya, terima kasih atas tambahannya, Dr. Raymond Sako. Oh, ini ada Dr. John Watupongo. Silakan, Pak Dokter. Silakan, ya. Silakan dibuka, ya. Silakan. Shalom, Pak Pendeta. Ya. Shalom. Shalom. Shalom, Dr. Watupongo. Ya, selamat siang, selamat malam di sini. Ini begini, Pak Pendeta. Mengenai kata-kata buah anggur nih di dalam Alkitab. Ya, tadi Pak Pendeta juga singgung soal buah anggur, makanya saya ingat. Ya, tidak ada kata-kata buah yang lain, hanya buah anggur aja. Itu terdapat juga di di Matius 9
janganlah taruh anggur itu di kantong yang tua, nanti dia bocor, buang. Kemudian di Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapak pula pengusahanya. Saya sudah mengerti itu Pak Pendeta, saya sudah paham ya buah anggur itu. Jadi kalau nggak itu saya pahami begini, bahwa anggur itu melambangkan darah Kristus kalau di kita. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini, boleh nggak seorang yang mau khotbah, dia minum anggur sedikit dulu, biar dia percaya diri, masih itu. Saya pernah bukan mendengar, melihat juga ada yang pendeta yang mau khotbah naik mimbar di gereja, dia itu minum sedikit aja, 1 sloki gitu kecil, dia itu. Jadi saya tanya, kok kenapa minum anggur, itu kan nggak boleh di Alkitab saya itu. Dia bilang oke, mungkin karena kita minum itu untuk percaya diri dan bisa berkata-kata yang lancar. Dan memang sih secara ilmiah memang boleh begitu, bisa. Jadi segar lah dia istilahnya. Tapi pertanyaan saya itu, boleh nggak itu? Boleh nggak kita minum anggur? Jangan kecuali minum anggur sampai mabuk. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Oke. dokter. Silakan Pak. Ini maksudnya adalah anggur Menarik. itu adalah anggur yang beralkohol ya, yang dimaksudkan. Sebab minum anggur Ya. itu dalam bahasa Greka ya, kata oinos ya, itu bisa beralkohol atau bisa tidak ya, atau itu bahasa Greka. Kalau bahasa Ibrani itu ya, yayin ya, juga mengandung 2 arti. Bisa beralkohol, bisa juga tidak. Kemudian yang dimaksudkan oleh Dr. Watupongo ini, kalau supaya dapatkan lebih percaya diri, jadi minum 1 sloki anggur yang beralkohol. Benar atau tidak? Yang dimaksudkan demikian? Ya. Oke. Ya, Nah, betul. nah sekarang ada penelitian yang dibuat. Ya, mereka yang mencoba minum sedikit 1 sloki, ya, ada kemungkinan 1 dari 6 ya, orang menjadi adiksi. Oke. Jadi ya 1 dari 6 ya menjadi adiksi ya, yang mencoba untuk pertama kalinya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau seandainya kita punya makanan ya, ada 6 macam makanan di sini, salah satu ada kemungkinan beracun. Apa kita mau coba atau tidak? Kita tidak tahu yang mana ini beracun, tapi kita salah satu ini beracun. Ya. Ya, kita akan hindarkan. Itulah sebabnya saya mau sampaikan bahwa jangan mencoba akan anggur ya, sebab ada kemungkinan adiksi. Itu 1. Ya, sama sekali hindarkan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau percaya diri ya, tidak harus pakai anggur. Ya. Seorang yang ya mempunyai pengalaman dengan Yesus, ya, seorang yang sudah belajar firman Tuhan, ya, persiapan yang sangat baik, ia akan punya percaya diri untuk mengabarkan ya, dengan penuh kuasa. Tetapi yang menyebabkan orang kurang percaya diri adalah kurang persiapan. Tidak peduli berapa anggur dia minum, oke, berapa minum, tapi kalau kurang persiapan dalam khotbahnya, tetap dia kurang percaya diri. Ya. Jadi anggur tidak menjadikan seorang itu jadi lebih percaya diri. Ya. Ya. Tetapi bisa mempunyai kemungkinan untuk perkara yang negatif. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Hindarkan sesuatu yang beralkohol. Percaya diri dapat diperoleh dengan hubungan dengan Tuhan dan juga persiapan khotbah yang baik. Ya Pak Pendeta. Tapi begini, boleh saya tambahkan sedikit Pak? Silakan. Di Manado itu bukan anggur sebenarnya yang menjadi ini, itu cap tikus. Jadi itu fermentasi dari tuak, kalau Manado bilang atau Medan bilang tuak. Nah, di fermentasi.
Terus yang saya tanyakan satu lagi ini mengenai anggur ini, bagaimana dengan buah anggur? Buah anggur kalau kita makan sekeranjang juga bisa itu kan, nggak usah fermentasi dia. Jadi terpaksa seperti alkohol, jadi alkohol dia. Terima kasih, Pak. Buah anggur yang segar itu tidak mempunyai alkohol. Oke. Tetapi yang sudah fermentasi yang menyebabkan itu alkohol, ya. Sama seperti kita sebutkan tape, ya. Apa tape, ya. Tapi Bahasa Sunda singkong, bilang peyem, Singkong. 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 Singkong itu kan ya baik, ya. Tetapi kalau misalnya difermentasi, dia mengandung alkohol, ya. Ya, betul. Jadi mengandung alkohol, makanya itulah yang kita harus hindarkan. Tetapi kecuali digoreng, maka alkoholnya dia akan menguap. Jadi kalau tape digoreng, oke. Baik, kembali jangan sampai suatu hal yang beralkohol. Jadi kalau anggur segar, no problem, ya. Jadi misalnya jus anggur, ya. Jus anggur, ya, yang tidak ada fermentasi, tidak masalah. Walaupun dia akan minum sebelum khotbah, ya nggak apa-apa, ya, supaya lebih segar, ya. Tetapi tidak mengandung alkohol. Baik. Ya. Baik, terima kasih sudah menjawab Terima ya kasih, Pak Pak Dokter. Pendeta. Terima kasih, Pak Daniel. Iya, terima kasih. Sampai ketemu. Oke. Waktu sudah sangat sempit, kita menuju kepada yang chat. Di sini ada tidak sebut nama, menggunakan galaksi. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apa peran kita dalam keselamatan? Oh, pertanyaannya sepertinya begini. Apakah semua orang yang hanya dilakukan oleh Roh Kudus? Orang yang akan selamat, apakah hanya dilakukan oleh Roh Kudus? Bagaimana dengan orang-orang yang belum kenal Yesus? Apakah mereka juga ada Roh Kudus di dalam diri mereka? Dan bagaimana nasib keselamatan mereka pada waktu Yesus datang? Ini maksudnya seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Oke. Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran. Ya, ini penting sekali, ya. Dan Roh Kudus lah yang menyebabkan kita, kalau kita lihat kepada apa yang ditulis dalam buku Yohanes pasal 16 misalnya, ya, ataupun juga dalam Yohanes 14, ya, ada beberapa poin yang disebutkan bahwa menyadarkan kita dari hal dosa, ya. Jadi kita tahu bahwa kita itu berdosa oleh sebab bicaranya daripada Roh Kudus. Namun kita tetap mempunyai satu hal yang sangat penting, yaitu memilih, ya. Pilihan itu adalah yang kita harus ambil, ya. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia untuk bekerja dalam diri kita. Kita harus memilih untuk memberikan waktu kepada Tuhan supaya bekerja dalam diri kita, ya. Jadi itulah sebabnya kita dapat memilih untuk percaya dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, dan kita akan dengan kuasa Tuhan kita dilengkapi dan boleh bekerja menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oke. Itu yang saya ingin sampaikan, ya, sehubungan dengan peranannya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kalau berbicara kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, Tuhan itu mempunyai berbagai macam cara dalam membimbing. Misalnya di dalam buku Roma pasal yang ke-12, Roma 2 ayat 14 dan 15, ya. Jadi Tuhan itu berbicara kepada hati nurani seseorang, ya. Jadi kalau ia mengikuti kata hatinya sesuai dengan pimpinan daripada Roh Tuhan kepadanya, maka dia pun bisa mendapatkan keselamatan walaupun dia masih belum menyembah akan Yesus Kristus, dia mengenal akan Yesus Kristus, tetapi mengikuti bisikan Tuhan kepada hatinya, ya. Jadi saudara bisa baca dari Roma 2 ayat 14 dan 15. Terima kasih, semoga telah menjawab. Ya, jadi ingat dibuka Roma pasal 2 ayat 14 dan 15.
Yang berikut dari Ibu Erli Murniati. Nah, ini pertanyaan sangat panjang, tapi saya rangkum saja. Ini tentang hidup bijaksana, bagaimana dengan realita yang saya rasakan. Justru ada segelintir orang yang merasa bangga apabila ada angka yang disebut dalam baptisan, dalam jumlah baptisan, sehingga timbul kesombongan dalam pelayanan. Dan sering kali terjadi perkelompokan dalam gereja dengan istilah jemaat yang baru. Bagi anggota jemaat yang baru disebut bayi rohani. Bagi yang sudah dewasa, sebutnya dewasa rohani. Padahal di jemaat di dalam gereja kan adalah satu kesatuan. Sehingga saya terkadang kecewa dan tidak ada keteladanan yang sudah lama bergereja di jemaat tertentu. Sehingga sering tadi jiwa baru terkadang mundur secara teratur dari gereja. Oh, ini silakan Pak Pendeta. Iya, kita semua perlu bertumbuh senantiasa. Ya, kalau anggota baru itu sebagai bayi secara rohani adalah satu hal yang memang secara alkitabiah, ya, sama seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, ya, maka hendaklah kamu, ya, dikatakan kecuali seorang itu dilahirkan kembali, ya, dilahirkan oleh roh, ya, air dan roh, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi pada saat seorang menerima Yesus, memang dia seperti bayi, ya. Jadi diperlukannya suatu pertumbuhan. Tetapi orang yang sudah lama dalam gereja juga bukan berarti bahwa mereka itu sudah dewasa di dalam rohani. Kalau seandainya mereka lebih memuliakan diri daripada memuliakan Tuhan, dia juga termasuk masih bayi. Ya. Artinya perlu juga untuk tetap bertumbuh. Makanya Paulus menyebutkan tentang perlunya makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Ya. Jadi ada yang masih suka dengan makanan baik, ya, tetapi ada yang memerlukan makanan yang lebih keras dan yang lebih dewasa, ya. Nah, saya tahu ada orang-orang yang kalau misalnya disinggung kelemahannya, kemudian langsung ya marah-marah tidak mau ke gereja, itu pun adalah sifat baik, ya, yaitu orang yang belum dewasa oleh sebab kemauannya tidak terpenuhi, kemudian langsung marah dan langsung merajuk. Dan kita dapatkan sifat-sifat yang terjadi di dalam gereja, yaitu sifat merajuk kalau terjadi hal yang disinggung. Nah, saya percaya bahwa kecuali seorang itu makan makanan yang diberikan secara teratur, ya, melalui sekolah Sabat, ya, melalui khotbah atau melalui pengajaran khusus, kita perlu mengambil waktu yang lebih baik dengan Tuhan, ya. Kita perlu lebih banyak berdoa dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang menyebabkan kita dapat lebih bertumbuh, ya, sehingga masalah-masalah ini dapat terhindarkan. Sehingga penarikan jiwa yaitu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Kita bukan untuk penyombongan diri kita, ya. Nama Tuhan harus dimuliakan dan kita menghindarkan akan kesombongan. Dan kembali, kehidupan kekristenan adalah satu kehidupan yang bertumbuh, ya. Dan kita semua harus bertumbuh, ya. Jangan kita merasa bahwa kita masih lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan ini menolong siapa? Erli Murniati. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Waktunya tinggal beberapa menit, kita selesaikan. Tinggal yang berikut dari Saudara Sani. Ini tentang Pak Pendeta, apakah seorang terkena disiplin oleh karena telah melakukan pelanggaran hukum ke-7 dari 10 hukum, bisa melakukan KKR karena orang tersebut diterima di tempat di mana dia suka membantu pekerjaan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Iya, kalau dia sudah melakukan pertobatan, ya, semua kita adalah pelanggar-pelanggar hukum, ya. Dan kalau seorang pelanggar hukum kemudian menyadari bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang salah, ya, maka ya,
dia sekarang menjadi orang yang aktif dan buat KKR, maka itu bukanlah sesuatu hal yang masalah, ya. Tetapi kalau seandainya dia sudah melanggar hukum dan dia tetap di dalam pelanggarannya, ya, maka sudah jelas bahwa itu adalah satu hal. Misalnya saya ambil contoh, ya, dia punya istri, kemudian dia menikah dengan orang lain, itu kan dalam status pelanggaran, ya. Kemudian dia membuat KKR, ya, maka itu bukanlah sesuatu perkara yang tepat. Tetapi juga satu kita harus ingat, ya, bahwa orang yang mempunyai suatu kelemahan, ya, maka kegiatannya pun, ya, hasil daripada pekerjaannya itu akan sangat minimal. Sebab kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Kecuali seorang itu sudah mempunyai suatu pertobatan kepada Tuhan dengan sesungguhnya, maka dia bisa menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau seandainya seorang tetap di dalam pelanggarannya, ya, maka menarik jiwa itu sangat susah sekali. Dia bisa kelihatan supaya hebat bikin KKR, tetapi ya sulit bagi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, sebab Roh Tuhan, ya, itu punya peranan penting, ya, di dalam pertobatan, dan diperlukan penyerahan yang penuh untuk adanya Roh Tuhan untuk bekerja. Amin. Terima kasih atas jawabannya Pak Pendeta. Ini ada tinggal, ya, sudah selesai, tapi masih bisa dijawab 1-2 menit dari Saudara Jimmy Fritzi Ringo-Ringo. Apakah perbedaan dari Roh Kudus dan Roh Suci? Silakan Pendeta. Nanti ada satu lagi pertanyaan terakhir di bawah. Pertanyaan saya adalah, apakah bedanya kudus dan suci? Kalau kudus dan suci kan sama, ya. Jadi oleh sebab sama, kudus dan suci, jadi Roh Kudus dan Roh Suci itu sama. Ya, terima kasih. Yang terakhir dari Saudara Turino. Selamat malam Pak Pendeta. Saya mau tanya, ada seorang hamba Tuhan yang suka bergurau dalam acara-acara sakral seperti pernikahan dan lain-lain. Beliau selalu memasukkan joke-joke supaya suasana kebaktian tidak monoton, itu maksudnya. Bagaimana dengan hal ini Pak Pendeta? Selama ada ilustrasi yang membuat orang ketawa, dan ketawa bukanlah satu perkara yang salah, ya. Kita harus berbakti juga dengan santai, ya. Namun jangan sampai joke itu adalah joke yang membawa perkara yang negatif, joke yang merendahkan orang lain, ya, yang membuat sebagian orang ketawa tapi sebagian orang jadi sakit hati. Tetapi ada ilustrasi, ya, yang membuat orang tertawa, kemudian, ya, bisa menarik pelajaran yang sangat penting daripada pelajaran itu, ya. Jadi kemudian ada seorang, mungkin kalau sudah dengar atau buka di YouTube, ada seorang yang bernama Joel Osteen, ya. Dia setiap khotbah selalu dia gunakan jokes lebih dahulu. Tetapi terus terang, dia hanya jokes sekedar hanya untuk jokes, ya. Tidak ada hubungan antara jokes itu dengan pelajaran, ya. Jadi saya sendiri tidak sependapat, ya, dengan dia. Harus ada poinnya daripada joke tersebut, hanya bukan sekedar untuk ketawa saja, ya. Tetapi poinnya adalah apa, ya. Itu saya punya pandangan, ya. Tetapi hindarkan jokes yang memikirkan perkara-perkara yang ada tendensius, ya, kepada yang negatif, ya, masalah yang kotor, hindarkan sama sekali. Tetapi kalau seandainya ada jokes yang memberikan pelajaran yang penting, ya, untuk sesuatu khotbah, itu adalah satu hal yang baik. Misalnya, saya ambil contoh, ya, orang bisa katakan ini sebagai jokes, ya, ya. Kalau saya punya kue, ya, saya bagi 3, ya.
sepertiga untuk aku, sepertiga buat saya, sepertiga buat beta. Ya. Jadi ya kalau gitu kue itu hanya untuk saya, untuk aku dan beta. Orang bisa juga tertawa ya, tetapi kita mau coba bicara tentang selfishness. Betapa sering orang mempunyai satu masalah di dalam sangat mementingkan diri, tidak bersedia untuk share bagi orang lain. Ya. Ya. Tetapi ada jokes-jokes yang membuat orang berpikir negatif, ya, masalah hubungannya dengan seks dan sebagainya harus dihindarkan di dalam suatu khotbah. Oke. Tetapi jokes sukacita bagus sekali, dan kalau Anda saya ingat pernah dalam Hope Channel, ya, ada satu, artinya dalam program PGSSI sudah bisa lihat itu, ya, judulnya adalah peranan humor dalam keluarga. Ya. Jadi perlu humor membuat kita sehat, tertawa dan senang dan sebagainya. Keluarga perlu untuk mempunyai sifat yang tertawa, artinya. Dan di dalam di dalam gereja jangan sampai hilang kesakralan, ya, kesucian. Tetapi kalau seorang tersenyum dan sebagainya, ketawa, ya, itu bukanlah sesuatu hal yang salah selama tidak mengganggu kesucian di dalam jemaat pada hari Sabat. Baik, rupanya sudah lewat dari harusnya. Ya. Baik, hanya waktu saja yang telah membatasi kita karena waktunya sudah selesai, dan bahkan lewat sedikit. Kita akan tutup perjumpaan kita dalam PGSSI malam hari ini. Jangan lupa kita share besok pagi di tempat di mana kita sudah berhari Sabat tentang hidup bijaksana. Nanti akan di-share oleh admin, baik itu YouTube-nya dan juga PDF-nya. Kita akan tutup perjumpaan kita. Kami lihat di sini ada Pendeta Joseph Ringo. Bolehkah Pendeta Joseph Ringo memimpin doa tutup? Kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih yang bersemayam di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kami boleh menikmati diskusi yang langsung dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Kuntarap. Dan kami semua yang sekarang berada di Zoom ini Tuhan terberkati dengan penjelasan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Sehingga kiranya kami boleh menyampaikan pelajaran yang diberi judul misteri Injil ini, yang berjudul bijaksana ini Tuhan, dapat kami sampaikan dengan baik kepada jemaat, kepada UKSS kami, dan mengaktifkan kami dalam hubungan yang intim dan erat dengan Engkau. Bapa di surga, kami mau berdoa juga, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Kuntarap dengan berkat kesehatan baik ibu, dan memberkati kegiatannya. Juga memberkati kami semua di sini dengan masing-masing kegiatan aktivitas kami, dan tetap kami menikmati hubungan yang indah. Di hari Sabat kami boleh manfaatkan semua waktu kami untuk menjalin hubungan yang erat dengan Engkau dan membangun hubungan yang erat dengan sesama anggota jemaat. Berkati juga Bang Sitompul yang sudah memimpin acara ini, dan berkatilah semua kami dalam istirahat kami malam ini. Kami memohon juga ampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau, terimalah doa kami dalam berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Selamat malam bagi kita semua. Silakan tegur sapa. Terima kasih Pendeta Ringo. Ada 10 detik. Ya, terima kasih. Saya mau bilang Terima kasih Bro Daniel. Terima kasih Pendeta Jumat depan Pendeta Ringo yang berikan ya. Jumat depannya. Saya usahakan Pastor kalau sudah. Ya, hari Jumat sebab saya saya perjalanan ke California. Oke. Siap. Baik, Pastor. Baik. Baik. Oke, Tuhan berkati semua. Hitung mundur. Tuhan berkati. Kristi hitung mundur. Terima kasih 5, partisipasinya. 4, 3, 2, 1. Sahabat semua.